Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid Takliman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah monggo kita lajengaken pengaosan wonten ing dalem menika babipun wonten ing dalem menika nggih menika wudu. Kaum muslimin wal muslimat, wudu menika memang sangat penting sangat kagem kula lan panjenengan sami. Jalaran seluruh ibadah kula lan panjenengan sami, terutama ibadah salat kula lan panjenengan sami senaosa sae senaosa khusuk luar biasa, ananging menawi wudu kula lan panjenengan sami menika batal, otomatis menyebabkan salat kula lan panjenengan sami ugi batal. Pramila menika kaitan dengan wudu memang harus perlu kita pahami betul syarat, rukun serta hal-hal yang lain, bagaimana kaifiyahnya pelaksanaan wudu secara benar, bagaimana insyaallah menawi wudu kula lan panjenengan sami itu betul, insyaallah salat kula lan panjenengan sami ugi betul. Pramila menika harus kita pahami betul kaitannya dengan wudu. Kaum muslimin wal muslimat, sebelum saya membahas kaitannya dengan kaifiyahnya, perlu kita pahami bahwa wudu dalam arti bahasa adalah bersih dan indah. Sedangkan menurut arti syara adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu atau tubuh tertentu yang diawali dengan niat. Dasar hukum firman Allah yang menegaskan tentang perintah untuk menjalankan wudu secara benar dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yakbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima ibadah salat dengan tanpa berwudu. Ini ditegaskan dalam hadis Muslim, riwayat Muslim. Kaum muslimin wal muslimat, dalam wudu ada 9 sub bahasan yang diantaranya syarat, fardu, kesunahan dan lain-lain. Insyaallah nanti akan saya bahas secara berurutan. Namun kaum muslimin wal muslimat, perlu kita pahami, perlu kita ketahui bahwa syarat dan fardu baik dalam wudu maupun yang lainnya adalah 2 hal yang harus terpenuhi, yang harus kita lakukan. Bedanya syarat adalah hal yang bukan esensial, atau dengan kata lain kewajiban prawudu, kewajiban sebelum melaksanakan wudu. Sedangkan fardu adalah hal yang sangat esensial atau komponen wudu yang harus dijalankan ketika kita melaksanakan wudu. Inilah bedanya. Saya tegaskan ya, kalau syarat adalah bukan hal yang bukan esensial yang kita lakukan, tetapi harus kita lakukan dengan kata lain prawudu, atau yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan wudu. Sedangkan fardu adalah ini sangat esensial karena komponen wudu yang harus kita laksanakan ketika kita melaksanakan wudu. Baik, sekarang syarat wajib wudu. Yang pertama kita adalah Islam. Kalau bukan Islam tidak diwajibkan untuk berwudu. Yang kedua baligh, yang sudah baligh ya. Kriteria baligh sudah kita pahami ya.
Kalau perempuan sudah datang bulan dan sebagainya, berumur, kalau belum datang berumur sekian, sudah kita pelajari yang lalu. Berakal, jadi orang yang berakal itu, kalau orang gila juga tidak diwajibkan wudu. Sedangkan syarat-syarat pelaksanaan wudu, ini syarat wajib itu tadi, sekarang syarat-syarat pelaksanaan wudu. Satu, menggunakan air suci dan mensucikan. Jadi air yang harus suci dan dapat mensucikan. Sudah kemarin ya, sudah kita bahas bagaimana air mustakmal, air mumayyiz dan sebagainya, itu sudah kita pahami. Air yang suci dan mensucikan sudah kita pahami bersama. Jadi di sini syaratnya adalah air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, mengalirnya air pada anggota wudu yang harus dibasuh. Yang ketiga, tidak terdapat sesuatu pada anggota wudu yang bisa merubah sifat air dengan kuat seperti pewarna dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, tidak terdapat sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke anggota wudu seperti lilin, cat, oli dan sebagainya. Ini juga ditegaskan terkait dengan yang menghalangi atau perihal kotoran yang menempel di bawah kuku. Ini perlu kita pahami yang saat ini. Para ulama berselisih pendapat, artinya terjadi ikhtilaf terkait dengan kotoran yang di bawah kuku ini, yang di dalam kuku ini. Sebagian mengatakan jika kotoran tersebut muncul disebabkan panasnya suhu badan sehingga menyebabkan bawah kuku itu berkeringat, kemudian keringat tersebut menggumpal membentuk kotoran, maka tidak membahayakan, dalam artian tidak mempengaruhi terhadap keabsahan wudu. Tetapi jika kotoran tersebut muncul sebab adanya interaksi dengan debu, dengan tepung, mungkin dengan cat, dengan apa dan sebagainya ya, yang bisa masuk dalam kuku, maka wajib menghilangkan kotoran tersebut supaya air bisa sampai ke kulit yang berada di bawah kuku itu. Ini ada yang membolehkan, ada yang seperti itu, dan juga ada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya menyatakan tidak wajib untuk menghilangkan kotoran tersebut yang di dalam kuku ini. Ini bisa dilihat Al-Bajuri Ibrahim bin Muhammad Hasyiyah Al-Bajuri ala Syarah Ibnu Qasim. Maka ya bisa panjenengan lihat juz 1 halaman 51. Syarat pelaksanaannya yang selanjutnya, yang kelima, ini penting banget, yaitu masuknya waktu sholat bagi orang yang mengalami istighadah maupun beser. Jadi orang yang karena istighadah itu ketika sudah manjing waktu sholat segera ambil air wudhu. Ataupun yang beser, biasanya beser itu nguyuh terus ya, kencing itu ya, itu saya akeh wudhu kosong nguyuh nek kosong nguyuh batal, itu namanya beser, coran sel klepe wis dol. Maka dari itu kalau sudah beser itu syarat pelaksanaan wudhu yaitu masuknya waktu sholat bagi orang-orang yang mengalami hal itu. Kaum muslimin wal muslimat, ya ini insyaallah masih 5 menit lagi ya. Kita lanjutkan. Kita ketahui bahwa rukun-rukun wudhu itu ada 6 niat wudhu. Yang pertama, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sehingga siku-siku kita, mengusap sebagian kepala, rambut ya, membasuh kaki hingga mata kaki, dan 6 tertib. Nah, sekarang bagaimana kaifiahnya, bagaimana teknik pelaksanaan serta kesunahan yang kita lakukan dalam hal wudhu. Baik, satu, niat wudhu. Niat wudhu adalah menyengaja melakukan suatu pekerjaan yang disertai dengan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu dalam wudhu niatnya harus disertakan dengan awal pembasuhan anggota dari wajah. Di samping itu niat harus diucapkan anggota dari wajah. Di samping itu ya anggota diucapkan pas kita wajah, diucapkan oleh hati,
ya, oleh hati, dan kita harus betul-betul sadar dan berkeinginan untuk melaksanakan wudu. Sedangkan mengucapkan lisan itu hukumnya hanya sunnah saja, untuk membantu supaya kita lebih khusyuk, lebih konsentrasi atau lebih mantap. Jadi nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, itu adalah hukumnya sunnah saja untuk membantu penguatan niat kita. Adapun kesunatan sebelum niat ini ya, sebelum niat wudu itu ya, niatnya pas membasuh muka, kesunahannya yang pertama bersiwak dengan benda suci yang bisa menghilangkan kotoran yang melekat pada gigi, dan yang paling utama adalah menggunakan kayu siwak. Kita beli ini ya, ini yang banyak ini biasanya kalau malam Jumat itu di Tegalsari ya, ini banyak sekali. Atau mungkin di toko-toko kitab itu banyak untuk yang menjual siwak. Maka dari itu kita disunahkan ya, sebelum niat itu kita disunahkan bersiwak dulu. Yang selanjutnya, tapi ini di sini katanya dengan bersiwak ini sunnah ini dilakukan kapan? Jadi waktu kita melakukan ini adalah kita ketika berwudu, kecuali di bulan puasa hukumnya makruh siwaan setelah waktu zuhur. Setelah zuhur ini kita makruh. Ini tidak sunah tapi makruh. Yang selanjutnya kita disunahkan sebelum niat kita, sebelum membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim pada awal wudu atau di tengahnya saat mutawadi, orang yang melakukan wudu lupa membacanya atau sengaja tidak dibaca pada awal wudu, ini boleh saja. Karena hukum baca bismillah ini bisa di awal, di tengah. Nah, ini boleh saja. Karena apa? Basmalah bisa di tengah-tengah wudu, bismillah fi awalihi wa akhirihi. Itu adalah kesunan-sunan. Yang selanjutnya kesunannya sebelum niat membasuh kedua telapak tangan sampai pada pergelangan. Ya, membasuh ya telapak tangan sampai kedua pergelangan. Yang selanjutnya kita berkumur minimal dengan memasukkan air ke mulut, lebih afdhalnya atau lebih utamanya dengan memutarkan air di dalam mulut, diputar-putar hingga mengenai seluruh rongga mulut termasuk gusi, hingga mengenai seluruh rongga mulut, gusi dan gigi, dan dibantu dengan ibu jari tangan kiri untuk membersihkannya. Ini boleh juga ini. Tata cara berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau istilahnya istinsyak ya, ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang satu kali ambilan air kemudian berkumur terlebih dahulu lalu dimasukkan dalam hidung, dan ini dilakukan sebanyak 3 kali guna mendapatkan kesunahan. Yang kedua, 1 kali ambil air, sebagian digunakan untuk berkumur, sebagian 3 kali sebagian itu enaknya 1 kali ambil air ya, ini sebagian digunakan untuk berkumur sebanyak 3 kali, dan setelah itu sisanya dimasukkan ke dalam hidung sebanyak 3 kali pula, sehingga untuk cara yang pertama dan kedua ini agak sulit untuk dilakukan karena memerlukan air banyak dalam satu pengambilan. Jadi ini cara yang pertama ini. Yang ketiga 3 kali pengambilan air. Tiap kali ambilan digunakan untuk berkumur dan dimasukkan ke dalam hidung, begitu seterusnya untuk pengambilan kedua dan ketiga ini. Jadi kedua dengan memisahkan berkumur dan istinsyak ya, dan rata-rata dengan tata caranya juga ada 3 macam juga. Dengan 2 kali ambilan air, pengambilan pertama untuk berkumur sebanyak 3 kali, dan pengambilan kedua digunakan untuk istinsyak sebanyak 3 kali pula. Yang kedua dengan
6 kali ambil air, pengambilan pertama, ketiga, dan kelima dipakai untuk berkumur, sedangkan pengambilan yang kedua, keempat, dan keenam untuk istinsyaknya. Dengan 6 kali ambilan air, pengambilan pertama, kedua, dan ketiga untuk berkumur, sedangkan pengambilan keempat, kelima, dan keenam untuk istinsyak. Nah, ini penjelasan ini sangat juga kita lihat dari beberapa sumber ya. Bisa dilihat di Al-Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar, tadi Nihayus Zain fi Fisyadil Mubtadiin halaman 21 ini Banjaran Bersani. Insyaallah ini berhubung waktunya sudah hampir sholat Isya, maka kita lanjutkan insyaallah pertemuan yang akan datang.